Ada banyak hal yang ingin kita capai dalam hidup. Begitu banyak hasrat dalam diri yang ingin diraih. Menikmati alam dari puncak yang tinggi adalah salah satunya. Saya dan teman-teman suka bertualang di alam bebas. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya tiba kesempatan bagi kami untuk menjelajah Argopuro, gunung dengan jalur terpanjang di Pulau Jawa. Sky, that is what you are. Breathe and you know you're alive. Feel the beat of your heart. Well, life is a crazy way of turning everything upside down. So move with the time that you have. The world will keep spinning round. Ya. Jadi ini kita persiapan mau ke Argopuro. Sebenarnya telat dari jadwal ya, kita rencananya kan jam 5 ya, jam 5. Cuman karena ada beberapa hal jadi kita agak mundur. Ini sudah jam 7 tapi masih gelap karena mendung. Ini kita mau persiapan dulu ya guys. Listen, I wanna be there with you no matter where you go. Life is a tale of two and we're starting the show. Well, I'm gonna spread my wings and fly so high up above the clouds. You know that time doesn't wait for your dreams. We're living right here and now. Jalur promosi terus. Jadi gimana mas? Gimana persiapannya? Alhamdulillah kita masih checklist yang dibawa karena ini bukan pendakian yang pendek ya. Ini jalur terpanjang se-Jawa. Semangat. Goreng. Oke, sebelum mendaki Argopuro selama 5 hari 4 malam, insyaallah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita yang sama. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Semangat, bismillahirrahmanirrahim. Berespedisi Argopuro. Akhirnya semua persiapan telah selesai dan kami bersiap untuk berangkat. Perjalanan kali ini kami diantar oleh Mas Rian yang merupakan adik dari Bang Jamben. Selain Mas Rian, kita juga ditemani Mas Jai, salah satu pendiri Kanza Studio yang mensupport perjalanan kali ini. Oh yo. Rintik hujan mengiringi awal perjalanan kami menuju lokasi pos 1 Argopuro yang terletak di Desa Baderan, Kecamatan Sumber Malang, Situbondo.
Kami melalui perjalanan dengan santai dan hati-hati, karena jalanan cenderung menjadi licin ketika hujan. Selama dalam perjalanan, tak lupa kami kembali mengecek barang-barang untuk terakhir kali sebelum kami berada di gunung selama 5-6 hari ke depan. Apa ini yel-yel kita nanti? Blade Spedisi Argopuro. Blade Spedisi Argopuro. Nah, nih Mas Yaya gimana? Ini kita mau ke Argopuro ini. Ini rutenya gimana Mas? Belum tahu. Sudah berapa kali naik gunung? Berapa kali ya? Sedikit tuh. Sedikit. Itu berapa? Di mana aja Mas? Di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Mana aja? Ya Merbabu, Sidoro, Suri, Selamet, Awu. Ayan. Nah, jadi nanti rencana kita naiknya dari mana? Naiknya dari Baderan, kita turunnya di ya ini sekarang minggu kedua dari Argopuro buka kan, kemarin buka tanggal 10 Mei. Setelah 2 tahun tutup, akhirnya kita bisa muncak lagi. Ya moga-moga kali ini perjalanannya menyenangkan. Jarak tempuh perjalanan dari pusat kota Situbondo menuju desa Baderan adalah kurang lebih sekitar 59 km atau sekitar 1,5 jam perjalanan. Rasa kantuk selama di perjalanan mulai menyerang beberapa dari kami. Hal yang wajar, mengingat selama seminggu terakhir kami benar-benar mempersiapkan perjalanan kali ini agar dapat terdokumentasikan dengan baik dan menjadi kenangan yang indah. Di setengah perjalanan menuju pos Baderan, kami disuguhi oleh pemandangan khas pedesaan yang menyejukkan mata. Meski kami lahir dan tumbuh besar di desa, namun pemandangan seperti ini sama sekali tak pernah membuat kami bosan. Sungguh pemandangan yang indah. Iya, Mang Kadam. Akhirnya, tepat pada pukul 11 siang, kami sampai di pos Baderan. Pos Baderan merupakan base camp awal jalur pendakian Argopuro melalui arah timur. Di ruang tunggu pos, terlihat beberapa pendaki dari luar daerah sedang menunggu giliran untuk naik menggunakan jasa ojek motor menuju batas Makadam ataupun pos mata air 1. Sudah nyampe di mana kita? Base camp. Baderan. Ini kita ketemu saudara dari Jember. Namanya Mas? Namanya Alfa. Oh iya, namanya Alfa. Ada Instagramnya mungkin Mas nanti di Alfa Koran, Instagramnya Shelter Indonesia. Oh iya. Sudah dari tadi sampai mana? Baru nyampe 1 jam. Baru 1 jam. Iya. Ini nungguin apa kita di sini? Nungguin hujan ini nggak terang-terang. Beginilah awal mula kami bertemu dengan Mas Alfa, seorang pendaki dari kota Jember. Selain Mas Alfa, ada juga pendaki yang datang jauh dari Jakarta. Beliau sudah berada di pos dari semalam dan sedang menunggu kedatangan rekan-rekannya yang lain dari Jakarta. Selama mengobrol, beliau banyak menceritakan kisah pendakiannya yang luar biasa. Sungguh membanggakan. Di sela waktu santai menunggu giliran ojek, melalui peta yang terpampang di ruang tunggu, kami coba mengukur jarak dan memahami medan jalur pendakian yang akan dilewati. Oke. Kita akan turun, Cikasur itu di sini. Nih ada di Cikasur. Cikasur, di Sentor. Di Sentor. Jadi bawa lagi. Harus ke Argopuro sini dulu. Oh iya kan kita mau Dulu. mau puncak ya ke sini. Balik lagi, saya. Sini. Nah, Sini.
Deket ya? Jauh Pak. Setelah memahami jalur pendakian, kami sempatkan untuk mengisi perut terlebih dahulu sebelum mulai berangkat naik. Selain membuat badan lebih bertenaga, makan siang kali ini juga membuat barang bawaan kami sedikit lebih ringan. Kita sudah persiapan untuk naik. Kita naik ojek nanti dipandu sama mas ojeknya. Ini ada mas siapa? Sam Haji. Jalurnya mantap ini, motornya parah. Ini mulai buka dari tanggal berapa mas? Tanggal 10. Tanggal 10. Itu sudah ramai ya? Sudah, mulai tanggal 10 itu tiap hari ada pendaki yang mulai naik. Berapa mas kalau boleh ngasih tau mas tiketnya mas? Harga tiket. Kalau tiket hari kerja 20.000 per hari per orang, hari libur 30 per hari per orang. Kalau ojek sampai batas Makadam itu 60.000. Kalau mata air 1 130. Sampai mata air 1 ya? Mata air 1. Itu yang ada air nanti di mata air 1. Mata air 1. Jadi nanti kalau teman-teman mau kesini itu sudah tahu harga nanti. Ada. Argopuro di mana mas? Oh, Argopuro, pemandangan nomor 1 se-Jawa Timur. Akhirnya tiba giliran kami untuk memulai petualangan di Gunung Argopuro. Dari sini kita berpisah dengan Mas Jai dan juga Mas Rian. Jalan paras bergelombang dari aspal yang hancur di tengah perkampungan mengawali perjalanan kami menggunakan jasa ojek. Setelah beberapa menit berjalan, kami kemudian disuguhi pemandangan indah dari bukit hijau di seberang jalan yang menambah suasana sejuk pegunungan hingga membuat kami takjub dan semakin menikmati perjalanan ini. Jarak tempuh dari pos Badaran menuju batas Makadam jika menggunakan jasa ojek adalah kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Di tengah perjalanan, para ojek berhenti sejenak untuk memasang rantai pada ban guna menguatkan pijakan motor pada tanah. Mengingat separuh jalan ke depan merupakan jalur bebatuan yang menjadi semakin licin akibat diguyur hujan semalaman. Di sini, saya dan teman-teman tidak berani mengeluarkan HP ataupun kamera untuk merekam perjalanan selanjutnya karena khawatir akan jatuh dari sepeda. Mengingat kami juga harus berpegangan erat pada sepeda motor untuk tetap menjaga keseimbangan. Sayang sekali. Akhirnya kami tiba di batas Makadam dan bersiap memulai langkah awal mendaki untuk menuju puncak Argopuro. Perjalanan awal pendakian dimulai dengan melalui tanjakan tanah yang sedikit berlumpur dengan batuan licin bekas guyuran hujan semalam di kawasan ini. Luar binasa. Jalan kemudian berlanjut memasuki jalur hutan dengan jurang lebar di sisi sebelah kanan. Meski menyuguhkan pemandangan indah, namun berjalan di sini menjadi sedikit lebih susah karena selain menanjak dan licin, juga karena di sepanjang jalan terdapat jalur bekas sepeda motor yang membuat jalur pijakan kaki menjadi lebih sempit hingga membuat kami berulang kali terjatuh. Gak selandai yang orang bilang. Just break this down to the simplest truth. You and I as one will always be better than two. The leaves ain't waiting, their colors changing like the times. And I'm taking, darling, would you be mine? And I hope you know I will love you for the rest of my life. Let's not waste time on
Take this slow. We got miles behind us, but miles to go. So let's just break this down to the simplest truth. You and I as one will always be better than two. Ya, aman ya. Akhirnya kita sampai di mata air 1 setelah menempuh perjalanan 3,5 jam ya Dari batas Makadam. dari batas Makadam. Tadi kita naik ojek dulu, terus karena Udah tahu tadi di video ada. karena jalanannya licin dan ini juga jadi bayangan kita sebelum naik itu kan Argopuro itu treknya itu landai, cuman panjang, tapi ternyata terus lihat nih sudah Lihat ini, penuh dengan lumpur apalagi itu. Saya adalah pembajak sawah, bukan pembajak laut. Pembajak gunung saya. Terus Mas boleh minta marning. Jadi ini salah satu nasihat dari Bang Jamben. Jadi kalau mau naik gunung itu makanan apa aja yang ada di rumah kan bawa aja sudah nih, kayak gini nih. Makanan yang gak laku di rumah. Ini namanya marning alias jagung. Di sini makan ini enak banget. Apa Bang Jamben? Tidak pernah ada. Nah, ini marning terenak yang pernah kita makan. Marningnya enak banget. Padahal itu di rumah sudah hampir 2 bulan sejak Lebaran gak ada yang makan itu. Di sini enak banget. Kata-kata terlalu sore. Pokoknya kita makan sampai tetes terakhir. Mantap. Miles to go, so let's just break this down to the simplest truth. You and I as one will always be better than two. Yeah, you and I as one will always be better than two. Dem aja ya. Tah nunduk entar naik. Yuk, naikku. Santai ngok. Video mana? Iya. Wah, aduh. Ya. Oke, sahabat Blades. Sahabat Blades. Bagus itu. Bagus itu pakai aja terus. Apa itu? Sahabat Blades. Jadi kita Iya, tahu berada 2 jam dari mata air 1 dan sekarang kita tidak tahu ada di mana. Setelah 2 tahun, Argopuro tidak mengecewakan. Setelah 2 tahun, mantap. Saya tidak kecewa. Tapi menyesalkan. Mantap. Saya kangen tenda. Ya Allah.